Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Koago dengan NIM 131421101 kelas 5C. Baik, saya akan mempresentasikan tentang perangkat dan teknik penyelesaian masalah. Yang pertama, definisi perangkat dan teknik penyelesaian masalah. Perangkat dan teknik penyelesaian masalah adalah konsep dan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah dalam berbagai bidang kehidupan. Teknik penyelesaian masalah lainnya adalah analisis akar penyebab atau root cause analysis, yaitu teknik ini melibatkan identifikasi dan pemahaman akar penyebab masalah. Selanjutnya, mengembangkan fokus customer adalah pengembangan fokus pelanggan adalah pendekatan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan mereka. Dalam pengembangan fokus pelanggan, perusahaan berusaha untuk memahami secara mendalam perilaku pelanggan, menciptakan pengalaman yang memuaskan, dan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Yang pertama, pelanggan adalah inti. Yang kedua, memahami kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, segmentasi pelanggan. Yang keempat, penyesuaian produk atau layanan. Yang kelima, pengalaman pelanggan yang unggul. Yang keenam, personalisasi. Yang ketujuh, membangun hubungan jangka panjang. Yang kedelapan, mengukur kepuasan pelanggan. Yang kesembilan, kemitraan dan kolaborasi. Yang kesepuluh, responsif terhadap umpan balik pelanggan. Selanjutnya, faktor penting keberhasilan mutu. Manajemen mutu terpadu sangat populer di lingkungan organisasi profit, khususnya di lingkungan berbagai badan usaha, perusahaan, dan industri yang lebih terbukti keberhasilannya dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya masing-masing dalam kondisi bisnis yang kompetitif. Berikut adalah beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan mutu. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, keterlibatan karyawan. Yang ketiga, pemahaman kebutuhan pelanggan. Yang keempat, perencanaan yang baik. Yang kelima, proses yang terstandarisasi. Selanjutnya, tujuan dan sasaran mutu. Sasaran mutu adalah goal atau target dari suatu organisasi dalam melakukan suatu proses yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran mutu merupakan metode yang digunakan oleh suatu organisasi, lembaga pendidikan untuk tetap fokus mengejar target yang berasal dari standar mutu hingga terencana untuk pencapaiannya. Metode pembuatan sasaran mutu dalam standar manajemen mutu dapat dilakukan dengan pendekatan prinsip SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada batas waktu. Selanjutnya, pernyataan manfaat mutu. Pernyataan manfaat mutu umumnya tim gagal membuat pernyataan mutu. Anggota tim dan manajemen beranggapan bahwa pelanggan sudah tahu apa manfaat proyek mutu. Manfaat mutu dapat dirasakan oleh perusahaan dan pelanggan dalam berbagai cara. Berikut ini adalah beberapa pernyataan tentang manfaat mutu. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, efisiensi operasional. Yang keempat, pengurangan biaya. Yang kelima, inovasi produk dan proses. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.